Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Dialah yang memberikan nikmat begitu banyak, dan yang salah satu nikmatnya adalah nikmat sehat dan waktu luang, sehingga kita dapat berkumpul di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua kalinya salat dan salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita memperbanyak salawat, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Saya akan membacakan agenda pada pagi hari ini. Yang pertama, agenda bedah buku yang dengan judul Perjalananku ke Mesir hingga Madinah, dan yang akan disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC Hafizullah Ta'ala. Dan saya akan membacakan biografi beliau. Nama Abu Yusuf Ahmad Ja'far bin Mulyo bin Majid. Tempat tanggal lahir Pasuruan 17 Juni 1996. Alamat Jalan Kiai Sepuh Gang 18 RT 1 RW 5 Dusun Gentong, Kecamatan Gading Rejo, Pasuruan, Jawa Timur. Anak ke 2 dari 3 saudara. Hobi membaca dan menulis. Moto hidup untuk akhirat. Dan pendidikan beliau dari TK-nya TK Dharmarini ke Dharmarini 2 tahun. SD Negeri Gentong Pasuruan 6 tahun. SMP Negeri 7 Pasuruan 3 tahun. SMK Negeri 1 Pasuruan 3 tahun. LSIA Lembaga Studi Islam dan Bahasa Arab Jakarta 1 tahun. Setara dengan D1. Sarjana di Universitas Al-Azhar Kairo, Fakultas Syariah Islamiyah wal Qanun, dan S1 di Universitas Madinah, Fakultas Hadis wa Dirasat Islamiyah. Sebelum kita masuk ke agenda, saya akan membacakan tata tertib daurah. Yang pertama, mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. 2, hadir tepat waktu. 3, membawa alat tulis. 4, dilarang keluar atau meninggalkan majelis sebelum berakhir tanpa izin. 5, menghadiri seluruh rangkaian agenda daurah dari mulai pembukaan hingga penutupan. Mencatat faedah selama daurah dan bertanya jika terdapat hal-hal yang kurang dipahami. Dan selanjutnya, dilarang melakukan hal-hal berikut selama daurah berlangsung. Yang pertama, berbicara, bercanda, tertawa atau membuat keributan. Makan atau minum kecuali jika pemateri mempersilahkan untuk minum. Selanjutnya, bersandar atau bersandar. Tidur. Marilah kita buka acara ini dengan membaca Al-Basmalah. Agenda selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh pimpinan Mahad, oleh Al-Ustadz Abu Hazam Al-Ansori. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd.
Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan guru kita hari ini Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah taala. Semoga Allah menjaga beliau, menjaga keluarga beliau, memanjangkan umur beliau, kemudian juga memberikan manfaat yang besar bagi kaum muslimin. Dan alhamdulillah beliau sudah tiba jam 3. Jam 3 tadi sebelum subuh itu. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat beserta istri. Istri beliau sekarang alhamdulillah usia kehamilan 5 bulan. Didoakan semoga selamat, dimudahkan sampai persalinan nanti insyaallah. Baik, yang kita sama-sama kita hormati, muliakan juga Ustadz kita, Kepala TMI Al-Ustadz Abu Khonsa Solihin hafizahullah taala, dan juga segenap asatidzah dan ustazat yang lain, segenap guru, kemudian juga yang sama-sama kita banggakan segenap santri, santriwati Ma'had Khadimul Quran. Tidak banyak yang ingin disampaikan selain mari kita bersama menjaga adab seperti yang sudah disampaikan Ustaz Munawir tadi. Semuanya diperhatikan betul karena ini kesempatan langka. Beliau ini untuk bahas buku ini diundang kemana-mana itu. Jadi kita mau booking waktu agak susah juga ini. Jadi manfaatkan betul. Mumpung beliau di sini nanti Ustaz juga sudah sampaikan sejak lama itu, terutama yang sudah sempat dapatkan buku dulu. Ini beliau penulisnya nih. Ini penulisnya itu ada. Jadi penulisnya ada. Jadi manfaatkan betul hari ini, siapkan pertanyaan yang kalian butuhkan nanti, terutama untuk kelas-kelas akhir. Yang sudah kelas 5, kemudian juga kelas 3 takhasus sekarang ini. Siapkan betul pertanyaannya. Tanya, apa yang mau ditanyakan, tanyakan semuanya. Ya, karena beliau ini Masya Allah, dari cerita-cerita beliau itu, baik yang kita lihat di status-status beliau, medsos, atau di kajian-kajian, itu kita lihat, beliau berusahanya sendiri. Banyak orang yang ke Madinah tapi dibantu orang misalnya deh, dibantu orang tuanya atau apalah. Artinya tidak mandiri, tapi beliau Masya Allah nih, kemandiriannya luar biasa. Maka harus dicontoh itu. Harus dicontoh betul sama anak-anakku sekalian, santri-santriwati. Mental mandiri, itu yang harus betul-betul diteladani. Baik, mari kita sama-sama mengambil banyak faedah dari beliau. Dan semoga Allah SWT mudahkan melancarkan acara kita hari ini hingga selesai. Dan tak lupa kami haturkan kepada ustazah yang sudah begadang itu, membuat itu pun juga masih juga ada yang guguran. Alhamdulillah, jazakunna khairan. Semoga Allah membalas kebaikan yang memasang itu dengan balasan yang berlipat ganda. Baik, demikian bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullahu khairan. Baik, masuk ke acara selanjutnya itu bedah buku Perjalananku ke Mesir hingga ke Madinah yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Yusuf Ahmad Ja'far LC hafizahullah taala. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allahu 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan berupa kesehatan dan waktu yang luang sehingga kita bisa bersama-sama duduk di majelis yang mulia ini, di tempat yang mulia ini bersama antum semuanya. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, adik-adik sekalian yang sama-sama kita mengharapkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kami aturkan terima kasih kepada para asatidah di sini, terutama Ustadz Abu Azam dan para asatid yang lainnya
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berbagi informasi kepada adik-adik kita semuanya, terutama yang memiliki cita-cita yang sangat tinggi untuk melanjutkan pendidikannya di negeri para ulama. Oleh karenanya, marilah kita berusaha untuk memanfaatkan waktu yang ada untuk mencatat faedah-faedah yang insya Allah semoga nanti menjadikan faedah itu bermanfaat bagi kita semuanya. Perlu kita ketahui bahwasanya menuntut ilmu itu kewajiban bagi setiap muslim. Dan itu sudah ma'ruf ya, hadisnya sudah sering dibacakan. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Masuk di dalamnya muslimah. Dan menuntut ilmu itu ya, kalau kebiasaan para ulama dahulu adalah rihlah. Apa? Rihlah. Rihlah itu melakukan perjalanan dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain, bahkan dari satu provinsi ke provinsi yang lain, bahkan lebih luas lagi dari satu pulau ke pulau yang lain, bahkan dari benua yang satu ke benua yang lain. Dan ini kebiasaan para ulama, min adatis salaf. Kebiasaan para salaf kita ketika menuntut ilmu adalah keluar dari rumahnya. Bagaimana mengamalkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu, maka dia akan dimudahkan jalan menuju surga. Dalam sebuah hadis yang lain, Nabi mengatakan, dan ini harus menjadi motivasi hidup kita. Man kharaja ya fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, apalagi menghafal Al-Qur'an, luar biasa, maka dia berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mati di tengah menuntut ilmu, insya Allah matinya mati syahid. Jadi kita tidak perlu khawatir. Tidak perlu khawatir. Yang penting kita terus beramal, kita terus melakukan kebaikan-kebaikan selama hidup kita. Dan alhamdulillah Allah pilih antum untuk mengemban amanah, menghafal Al-Quran, menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini tidak dimiliki oleh semua pemuda yang ada. Antum dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap ya, para pemuda yang semangat, yang berusaha untuk menolong agama Allah, yang berusaha menuntut ilmu agama Allah, kita berharap mendapatkan naungan dari naungan Allah. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah, yang mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nanti ketika kita nanti dibangkitkan ya ikhwan, ketika kita dibangkitkan nanti pada hari kiamat, itu matahari itu dekat sekali ya, akan dikatakan sejengkal, sehingga orang yang buruk amalnya akan tenggelam dengan keringatnya karena panas. Tapi ada 7 golongan yang Allah sendiri yang menaungi. Salah satunya, semoga kita termasuk. Kalau kita tidak bisa 7-7-nya, karena mungkin mustahil kita memiliki 7 sifat itu, minimal kita salah satunya. Yaitu apa? Syabun nasya'a fi ibadatillah. Para pemuda yang hidupnya senantiasa beribadah kepada Allah. Dari pemudanya ya, kemudian tumbuh kembang dalam rangka melakukan ketaatan kepada Allah. Ini nikmat besar. Dahulu di zaman para sahabat itu pemudanya luar biasa. Di sana ada nama-nama yang luar biasa. Taruhlah Ibnu Umar. Beliau ini orang yang paling gemar atau paling suka mencontoh sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau usianya masih belia, tapi ilmunya luar biasa. Di sana Ibnu Abbas, ada Ibnu Abbas, pakar tafsir kalangan sahabat, yang langsung didoakan oleh Nabi Muhammad SAW. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, semoga Ibnu Abbas ini difakihkan di dalam agama, dipahamkan dalam urusan agama, dan
diberikan pemahaman atau diberikan ilmu tentang tafsir Al-Quran. Makanya menjadi rujukan tafsir Ibnu Abbas. Ya, dari kalangan sahabat dan ulama setelahnya, tabi'in dan yang lain. Nah, itulah yang kita harapkan. Yang harus menjadi motivasi kita. Karena tujuan kita itu hanya satu, akhirat, surga Allah. Ya. Kita hidup di dunia ini singkat. Maka jangan sia-siakan, apalagi masa muda, ini masa yang menanam. Ya. Masa kita ini menanam. Dalam sebuah pepatah dikatakan, man yazro yahsud. Siapa yang menanam, dia panen. Kalau dia tidak menanam ketika muda, bagaimana nanti tua dia akan panen? Pasti dia akan menyesal. Ketika dia menyia-nyiakan waktu mudanya, ya, dengan slogan muda, foya-foya. Ya, tua apa? Kaya raya. Mati masuk neraka. Ya, bagaimana mungkin masuk surga? Muda, foya-foya. Kapan tobatnya? Gitulah. Kita harus ganti, ya, slogan-slogan itu, ya. Muda menuntut ilmu, ya. Kemudian masa tua, ya, memanen ilmu dengan beramal. Ya, kemudian ketika kita sudah wafat, kita berharap surga Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, ikhwan, inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita, yang harus menjadi karakter di dalam diri kita. Semangat terus untuk menuntut ilmu. Kemudian para ulama terdahulu yaitu rihlah, melakukan rihlah. Jadi antum, siapa yang di sini paling jauh rumahnya? Ada yang dari mana? Ikhwan Ahmad, tidak apa-apa. Dari mana? Lombok. Wih, Masya Allah. Ada yang dari Jawa nggak? Ada? Nggak ada? Nggak ada ya? Hah? Jadi paling jauh Lombok. Berapa jam dari sini ke Lombok? Hah? Nggak tahu. Nah, paling jauh saya kasih hadiah. Ini nanti diambil. Jadi beda pulau loh ya. Lombok itu jauh. Saya saja tidak pernah ke Lombok. Belum. Ya. Ya lumayan dekat dari Jawa. Tapi dia menuntut ilmu ke sini, ini luar biasa. Ya. Jadi ini baru kalau santriwatinya paling jauh di mana? Hah? Udah paling jauh itu. Ya. Naik apa kalau pulang? Jalan kaki. Ya. Ada nggak di sini? Ya ikhwan, dahulu para ulama itu ketika menuntut ilmu jalan kaki ya ikhwan. Ya, dikisahkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitabnya Ar-Rihlah fi Thalabil Ilmi. Jadi anak-anak pondok harus baca kitab ini. Dicatat Ar-Rihlah fi Thalabil Ilmi atau fi Thalabil Hadis, bukan Thalabil Ilmi, afwan. Itu karya Al-Khatib Al-Baghdadi, itu ulama besar, ulama hadis besar pada zamannya. Ya. Itu sudah diterjemahkan, tapi kalau kita sudah bisa bahasa Arab, ahsan baca bahasa Arabnya. Ya. Itu luar biasa kitabnya ikhwan. Itu dikisahkan para ulama yang menuntut ilmu, yang bahkan mereka itu rela berjalan jauh sampai perjalanan 1 bulan. Ya, dari Lombok ke sini insya Allah tidak 1 bulan, ya kan? Dari Palembang ke sini insya Allah tidak 1 bulan. Ya, dan tidak ada, anak belum nemui, ya, selama saya keliling pondok-pondok itu belum nemui yang dari rumahnya jalan kaki ke pondoknya, kecuali memang dia satu kampung dengan pondoknya, beda lagi. Tapi kalau dia dari luar kota atau mereka pasti naik kendaraan, minimal ya diantar naik motor, ya, naik Honda sama orang tuanya, atau bahkan yang canggih naik pesawat. Kalau dahulu para ulama ya kawan, ya, di salah satu kisah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi tersebut ada ya, ulama dari kalangan sahabat Abu Ayyub Al-Ansori. Ya, ini kaliber sahabat, termasuk sahabat yang Masya Allah, Abu Ayyub Al-Ansori ya, beliau tinggal di Madinah. Nah, beliau tidak mendengar salah satu hadis dari Nabi Muhammad SAW, yang mana hadis itu sudah didengar oleh sahabat yang lain, ya, sedangkan Nabi sudah wafat. Nah, sedangkan sahabat yang lain ini sudah menyebar, karena setelah wafat Nabi, sahabat itu menyebar ke penjuru dunia, ya, untuk
berdakwah di jalan Allah. Oleh karenanya, antum habis lulus ini menyebar ke seluruh dunia untuk membawa risalah tauhid. Ya, untuk membawa risalah tauhid. Apalagi yang laki-laki, ya, harus menyebar dia, harus punya cita-cita tinggi. Kemana saya akan lanjut belajar? Ya, kalau akhwat, nah nikah sama yang laki-laki, biar bisa dibawa. Nah itu, ya, itu solusi. Nah, solusi, ya, karena kalau akhwat, kalau untuk rihlah jauh, ya banyak berbahayanya. Tapi kalau sudah ada yang nemani, insya Allah itu motivasi, semangat. Nah, yang laki-laki pun semangat, ya, yang wanita pun juga insya Allah semangat. Nah, jadi para ulama dahulu, jadi hadis itu didengar oleh seseorang yang bernama Uqbah bin Amir, ya, Uqbah bin Amir. Ini qurra ini, suaranya bagus, masya Allah. Di beliau ke Mesir, salah satu pejabat lah di Mesir, ya, di masa kekhalifahan Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Nah, Abu Ayyub ini tidak dengar satu hadis yang mana Uqbah ini mendengar, yaitu hadisnya berbunyi man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah di hari kiamat. Nah, makanya tidak boleh kita menyebarkan aib temannya. Nah, ini ditutup. Tapi kalau memang temannya itu menjadi penyakit, boleh disebar aibnya. Tapi dilaporkan dulu. Kalau di pondok biasanya seperti itu. Baru nanti diproses. Kalau dia tidak bisa nasihati, dikeluarkan. Tapi hukum asalnya, ketika ada aib kita tutupi. Nah, gitu. Ya, misalnya laki-laki, ya, pernah melihat temannya di sini ada tompel satu pulau misalnya di belakang punggungnya, itu disebar-sebar, ya, ini ada tompelnya, ini, nah, itu tidak boleh, harus ditutup. Ya, sebenarnya itu bukan aib, itu ciptaan Allah SWT, ya. Cuma menurut sebagian orang aib. Nah, itu salah satu contoh kecil lah, ya. Contoh-contoh yang besar masih banyak lagi. Jadi Abu Ayyub itu tidak dengar hadis itu, gitu loh. Wah, yang dengar ini Uqbah. Jadi beliau berjalan dari Madinah ke Mesir. Kalau sekarang Madinah Mesir atau Mesir Madinah itu pakai pesawat 2 jam. Cepat, ya. Tinggal kita duduk, ya. Ada sandarannya, disediakan makanan, sampai. Gak kerasa kan? Kita tidur aja udah, sampai. Nah, kalau dahulu berjalan 1 bulan. Luar biasa. 1 bulan ya, kawan. Cuma cari 1 hadis. Antum di sini nggak berbulan-bulan berjalan, ya, paling sehari nyampe, antum sudah mendapatkan banyak hadis. Ayo, sekarang apalagi ada alat-alat canggih, ya, HP, ya, laptop dan lain sebagainya. Itu kita nggak usah kemana-mana, tinggal sediakan paket internet, ya, apalagi yang sudah unlimited, nah, itu sudah kita bisa mencari ribuan hadis. Coba kita bayangkan dahulu bagaimana jika media-media yang sekarang ini sudah ada di zaman dulu. Mungkin keilmuan Islam luar biasa. Tapi kenapa orang-orang sekarang sudah medianya canggih tapi keilmuannya belum menyamai mereka? Salah satunya adalah masalah keberkahan ilmu. Dahulu mereka menuntut ilmu, memperhatikan adab-adabnya, dan mengamalkan ilmu itu, dan mendakwakan, sabar di atas ujian. Nah, kalau kita masih susah kayak gitu, ya, makanya ilmu kita kurang berkah dibanding ilmu mereka yang luar biasa. Nah, kemudian Abu Ayyub ini berjalan, dia mencari 1 hadis, ketemu, ya, ketemu Abu Ayyub atau ketemu Uqbah, sudah selesai. Karena salah satu faedah dari rihlah menuntut ilmu, ya kawan, kita memiliki sanad yang ali, ya, sanad yang tinggi. Kalau antum di sini dapat sanad dari Ustaz Abu Azam. Ustaz Abu Azam misalnya ngambil dari para ulama di Mesir. Nah, jadi kan ada wasitoh, perantara antara antum dengan ulama tersebut. Nah, kalau antum langsung rihlah ke sana misalnya, nah, sanad antum tinggi. Nah, itu faedahnya. Dikatakan oleh ulama hadis seperti itu. Kemudian kita bisa langsung belajar adab dengan para ulama yang kita belajar bersamanya. Bagaimana dia perilakunya, bagaimana dia
kesehariannya, bermuamalah dengan tetangganya, bermuamalah dengan orang tuanya, kita bisa tahu. Oleh karenanya syarat dari periwayatannya Imam Bukhari itu ketat, ya, harus ketemu. Jadi pernah suatu ketika ulama hadis itu mau meriwayatkan hadis dari seseorang. Ketika seseorang itu akhlaknya tidak bagus, tidak diambil hadisnya. Hadisnya dari jadi sahih menjadi hasan, jadi hasan menjadi doif. Itu kalau kita belajar hadis, insya Allah nanti kita akan mengerti, ya. Tapi itu secara gambaran betapa pentingnya adab. Ya, ketika itu ada suatu kisah bahwasanya dia tidak memberi makan hewannya, sampai hewannya itu mungkin kurus atau mungkin batuk-batuk karena belum minum, ya, atau mungkin dia perutnya keroncongan sehingga dia kurang inilah, ya. Akhirnya mau meriwayatkan, ini kok sama hewannya saja tidak diperhatikan, bagaimana dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dia nggak diambil hadisnya. Jadi kita bisa tahu, dari istilah itu kita bisa tahu bagaimana kesehariannya para ulama. Kita bisa melihat, apalagi kalau kita tinggal bersama mereka, ya. Minimal kalau tidak tinggal 24 jam, kita bisa melihat bagaimana mereka mengajar, bagaimana mereka berakhlak dengan murid-muridnya. Jadi ikhwan, itulah salah satu yang harus menjadi motivasi kita sehingga kita bisa meniru para ulama. Jadi jangan cukup hanya di dalam negeri, ya ikhwan. Kita harus punya cita-cita, harus keluar negeri, ya. Tapi di dalam negeri sudah banyak ustadz pondok-pondok, sudah banyak para asatidz yang mumpuni ilmunya. Nah, kita akui di dalam negeri sudah banyak, ya, dan keilmuannya juga luar biasa. Tapi itu tadi, ya ikhwan, ya. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Itulah. Tapi kalau memang tidak bisa, kalau Allah takdirkan lain, ya, maka ya kita tinggal pilih opsi yang lain, gitu saja. Tapi yang penting kita punya himmah aliyah, keinginan yang kuat, tekad yang membara, yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kita harus, saya punya cita-cita, gak apa-apa. Dahulu salah satu kawan kita pernah cerita itu, saking pengennya dia ke Madinah, sehingga dia di lemarinya itu ditulis Madinah besar, Madinah. Alhamdulillah tergabul, ya ikhwan. Kita tidak bisa meremehkan hal-hal kecil, ya. Terkabul. Makanya doa-doa antum, ya, doa-doa antum itu harus dimanfaatkan di waktu-waktu mustajabah. Karena kita tidak tahu, ya ikhwan, ya, doa mana yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus manfaatkan itu. Jadi kita harus tanamkan cita-cita itu sejak sekarang. Apalagi yang sudah mau lulus, harus sudah ada gambaran, ya, harus sudah ada gambaran dia. Kalau masih kelas 1 SMP, harus tetap punya gambaran juga, ya. Kalau apalagi yang sudah SMA, ya, dia sudah harus memberikan atau menggambar peta hidupnya. Harus ada cita-cita ke depan. Misalnya nanti 2 tahun setelah saya SMA ini kan lulus, nanti saya insya Allah akan melanjutkan kuliah, bahkan sampai mungkin nanti S3, jadi 15 tahun ke depan, atau di sela-sela itu saya nanti bercita-cita bangun pondok, insya Allah, ya, karena dalam rangka untuk zakat ilmi, ya, zakatul ilmi. Jadi para penuntut ilmu, dia wajib berzakat dengan ilmunya. Apa yang kita punya, ilmu yang sedikit ini, maka kita nanti harus ajarkan. Kalau tidak, ilmu yang kita miliki hilang. Salah satu metode belajar yang paling bagus, ya, di antaranya adalah mengajarkan. Tentunya kalau kita sudah memahami betul, ya, kita sudah melakukan tahapan-tahapan belajar yang benar, maka kita mengajar. Itu salah satu metode. Nah, jadi kita harus petakan, ya, nanti setelah 15 tahun itu saya baru nikah. Oh, enggak, jangan kelamaan, ya. Mungkin di sela-sela itu sambil nikah, enggak masalah, ya. Kemudian nanti planning punya pondok pesantren, kemudian buat ini dan itu. Jadi hidup kita ini sudah terprogram. Nanti kalaupun itu cita-cita itu tidak berhasil,
Nah, kita harus ada opsi lain. Misalnya nanti ya, saya kok tidak diterima-terima di Madinah. Ya. Saya bikin opsi lain. Saya harus nanti mungkin kuliahnya di Indonesia tidak apa-apa. Di daerah sini. Kalau ini tidak diterima, nah saya nanti ke sini. Saya nanti ke sini. Itu harus dipetakan ya. Harus dipetakan. Jadi harus punya buku khusus. Ya, harus punya buku khusus untuk mencatat itu. Minimal kalau nanti nggak antum ceritakan ke orang lain, antum ceritakan ke anak antum. Ya, antum ceritakan ke istri-istri antum, ya antum ceritakan ke suami-suaminya. Jadi bisa berbagi informasi. Jadi nanti anak kita itu juga akan terprogram seperti kita. Nanti anak kita itu kita ajari dari kecil itu adab-adab, kemudian kita ajari tentang bagaimana beribadah kepada Allah, kita ajari nanti menghafal Al-Quran. Jadi jangan punya cita-cita itu yang rendah, jangan. Ya, nanti saya lulus ini, nanti saya buka rental game, ya. Kemudian jangan ya, Ikhwan. Ya, misalnya ini hal-hal yang lagu, yang tidak bermanfaat. Minimal antum, meskipun ya, kan bidang orang beda-beda. Nggak setiap orang yang mondok itu jadi ustadz. Ya tidak. Ya, itu tidak lazim. Ya, tapi minimal jadi ustadz untuk diri sendiri. Ya, dan keluarga. Karena kita semua yang laki-laki terutama akan menjadi pemimpin. Nabi Muhammad SAW mengatakan kullukum ro'in, ya, kalian semua adalah pemimpin, ya, dan kalian akan mempertanggungjawabkan apa yang kalian pimpin. Bagaimana antum semua akan menjalankan nahkoda, ya, sedangkan antum tidak bisa mengoperasikannya, ya. Jadi tidak mungkin. Jadi harus dipersiapkan. Terutama laki-laki, ataupun yang akhwat, mengarahkan, memberi komentar atau memberi arahan, memberi usulan. Nah, itu bagus. Ya, untuk nanti suami-suaminya. Nah, ini luar biasa, saling melengkapi. Karena tidak ada seseorang yang sempurna. Ya, tidak ada seseorang yang sempurna. Kalau pengen atau mau berpasangan dengan orang yang sempurna, maka akan menjomblo selama-lamanya. Ya, karena tidak akan mungkin. Nah, yang sempurna itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi itulah ya ikhwan, mukaddimah, ya, baru mukaddimah. Nanti belum masuk ini. Tapi semoga mukaddimah itu jadi gambaran kita gitu. Jadi itulah yang menjadikan motivasi kita untuk lebih terarah hidupnya. Jadi masa-masa muda kita ini jangan habiskan untuk hal yang sia-sia ya, Pak. Sekarang ini kita miris ya melihat pemuda-pemuda kita ya. Jadi waktunya itu berkutat dengan hal-hal yang haram, bahkan kalau tidak yang haram ya minimal yang melalaikan lah. Ya. Kita lihatlah pemuda-pemuda kita, apalagi kemarin pada perayaan tahun baru, meskipun alhamdulillah pemerintah sudah melakukan himbauan pelarangan, tapi ya namanya orang-orang yang pengen senang ya apa aja peraturan dilanggar ya. Jadi kehidupan di luar sana ya ikhwan, ngeri ya ikhwan. Alhamdulillah antum, semoga Allah memberikan atau Allah menjaga antum semuanya sehingga antum dijaga oleh Allah. Karena kita ngeri ya ikhwan dengan pendidikan di luar ya, dengan pergaulan muda-mudi kita di luar ya. Betapa mereka sudah waliyatubillah di usia dini ya, sudah bergaul dengan pergaulan yang bebas. Ini ngeri ya ikhwan ya. Ngeri. Semuanya itu bermuara karena apa ikhwan? Tidak ada iman atau kurang imannya atau kurang ilmunya. Seseorang itu semakin belajar harusnya dia semakin takut kepada Allah. Jadi bukan semakin membangkang kepada Allah. Di antum mondok ini bukan untuk jadi orang yang pengen dikenal, pengen ditenar, bukan ya ikhwan. Antum mondok, antum belajar ilmu agama dengan tujuan menambahkan rasa takut antum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hakikat ilmu yang sesungguhnya. Imam Ahmad mengatakan aslul ilmi khasyatullah. Ya, asal dari ilmu itu menumbuhkan rasa takut kita kepada Allah. Kalau antum
sudah mondok sekian tahun, sudah hafal Al-Quran bahkan, tapi nggak takut sama Allah, nggak ada gunanya. Ya, nggak ada gunanya. Malah tambah semakin sombong, malah tambah semakin congkak, takabur, hanya mengandalkan kecerdasan kita, hanya mengandalkan hal-hal yang mana itu tidak perlu disombongkan. Karena yang pantas untuk sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Adapun manusia, kita harus tetap tawadhu, kita harus tetap rendah hati agar kehidupan kita ini bisa berjalan dengan baik. Jadi itu mukadimah lagi ya. Kok masih mukadimah aja Ustaz? Nah, jadi itulah yang harus kita contoh ya. Para ulama kita yang harus kita contoh ya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita contoh ya. Sedangkan kita ya tidak patut untuk dicontoh, tapi kita hanya memberikan informasi tentang bagaimana lika-liku perjalanan kita sehingga kita bisa sampai di negerinya para ulama. Alhamdulillah dulu ya, ana tidak dipilih seperti antum ya. Antum sudah dari kecil menghafal Al-Quran, mondok ya. Memang jalurnya itu jalur agama. Jadi nanti ketika antum melanjutkan kuliah di Timur Tengah ya sudah tidak kaget gitu loh. Nah, berbeda dengan kita dulu, ya kita dari awal sudah umum sekolahnya ya. Negeri, TK negeri ya. Dulu nggak ada PAUD ya. Dulu nggak ada. Jadi saya tidak pernah lulus PAUD ya. Jadi langsung TK saya. Langsung loncat tingkat. TK, kemudian SD, SMP, SMK, negeri semuanya. Ya. Jadi pendidikan agama kita minim. Ya, bagaimana tidak minim? Ya, banyak belajar agama itu 1 minggu mungkin 1 jam. Ya, apalagi kesempatan untuk menghafal Al-Quran tidak ada. Karena memang pendidikan kita bukan mengarah ke sana. Kita orientasinya dahulu itu adalah dunia dan dunia. Sekolah, kuliah untuk mendapatkan kerja. Kalau orientasi kita untuk itu, maka coba dirubah ya, Pak. Ya. Apalagi kalau kita kuliahnya, kalau kuliah umum tidak masalah lah. Memang orientasinya kerja itu tidak masalah. Cuma kalau agama ya, kawan, tidak boleh kita menjadikan itu orientasinya untuk mencari dunia. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan menjamin kehidupan orang penuntut ilmu. Antum tidak usah minta, Allah kasih. Ya, tapi tetap kita diperintahkan untuk selalu minta. Karena kita ini fakir, ya. Dan sedangkan Allah wal ghani, yang maha kaya. Sehingga kita harus berjuang ketika mengenal hidayah pada kelas 1 SMK. Ya, kelas 1 SMK itu ya kehidupan sebelumnya ya kayak gitu. Ya sebagaimana pemuda-pemudi yang lain, ya. Tapi alhamdulillah ya, ketika itu memang di lingkungan kita itu sudah rusak. Saya melihat menyaksikan hal-hal yang waliyadzubillah itu sudah kelewatan ya di lingkungan kita sekolah dulu. Jadi anak-anak SMP itu sudah ada yang waliyadzubillah, sudah ada yang berzina ya, sudah ada yang mabuk-mabukan itu ketika itu. Ya. Itu kita hidup di lingkungan seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, karena juga saya sempat ngaji, ya ikut-ikut ngaji juga di kampung, sehingga kita paham bahwasanya itu tidak baik. Menurut hukum sosial saja, ya kita nggak bicara agama. Hukum sosial di masyarakat, hal itu buruk. Ya. Karena itu tidak lazim, karena itu nanti akan menimbulkan efek-efek yang buruk pada masyarakat. Ya. Dan itu sudah kita sering saksikan itu, ya. Orang-orang mabuk, orang-orang minum minuman keras ya, bahkan narkoba dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah Allah jaga sehingga kita tidak pernah ya menyentuh hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi namanya jiwa muda, jiwa pengen tahu. Ya, sehingga kita tahu, tapi alhamdulillah nggak pernah nyoba. Ya. Karena kita masih ada rasa ketika itu rasa takut, bukan
dulu belum tumbuh rasa takut kita kepada Allah. Ya mungkin ada tumbuhnya tapi sedikit. Tapi lebih banyak kita rasa takutnya pada orang tua. Nanti gimana ya? Nanti kalau kita melakukan ini, nanti orang tua marah. Nah itu ya dulu. Tapi itu sebagian dari tarbiyah, pendidikan dari orang tua. Ya, menanamkan pendidikan kepada anaknya. Karena orang tua adalah pendidikan pertama bagi anaknya. Alhamdulillah dari situlah kita kemudian sekolah, melanjutkan ke sekolah negeri lagi untuk mengambil ilmu komputer ketika itu. Karena motivasi kita ingin kuliah di bidang komputer, nanti kalau sudah kerja di perkantoran gitu. Jadi otak kita itu sudah terbentuk seperti itu dahulu. Ya. Kemudian kuliah di tempat yang favorit, kuliah negeri yang sudah terkenal, yang ada di Jawa. Kemudian kita nanti lulus, langsung dapat kerja. Nah itulah kehidupan kita dahulu seperti itu. Tapi Allah berkehendak lain, Allah memberikan kita ya secercah ya hidayahnya kepada kita, sehingga kita berusaha untuk belajar lebih baik lagi, terutama mendalami agama Islam yang mana kita berislam ketika itu masih ikut-ikutan, ya, masih belum tahu ya arahnya. Ya kita agama Islam cuma ya Islam kayak gitu, maksudnya turun temurun gitu. Belum tahu kita ini mana yang ini dari mana asalnya, ini dari apa, ini apa, seperti apa dan lain sebagainya. Kita belum sekritis itu ketika itu, ya. Tapi alhamdulillah Allah arahkan, Allah pertemukan kita dengan salah seorang guru yang ada di sekolah, ya, untuk mengarahkan kita kepada kebaikan. Sehingga kita dari SMK itulah kemudian mindset itu berubah, ya. Awalnya kita mindsetnya untuk dunia, alhamdulillah kita belajar, bisa sambil belajar agama. Jadi kalau pagi kita itu sekolah umum ya di SMK, kalau sore atau siang itu kita kursus. Saya kursus bahasa Arab karena memang dari situ mulai tumbuh tuh, saya harus belajar bahasa Arab dan saya harus bisa bahasa Arab. Ya. Ketika itu saya sudah tumbuh awal-awal belajar, ya. Awal-awal belajar itu luar biasa, kaget, pusing, ya. Dan pusingnya itu ya pusing banget gitu. Gak pernah kita dengar istilah-istilah seperti itu kok kita dengar gitu. Apa itu mubtada, apa itu fa'il, apa itu fi'il. Gharib lah semuanya, asing bagi kita, ya. Tapi itulah yang harus kita jalani. Tapi demi meraih cita-cita kita terus sabar. Karena kunci belajar bahasa Arab itu ya kawan, adalah istiqomah, ya. Kunci belajar bahasa Arab itu adalah istiqomah. Kita terus, ya, sehingga kita bisa sukses yang mempelajari bahasa Arab. Kalau kita berhenti tengah jalan, tidak istiqomah, maka kita akan tidak bisa-bisa. Nah, jadi itulah perjalanan kita di awal, ya, mulai untuk belajar bahasa Arab. Terus itu, ya, terus sehingga kita bisa menyelesaikan satu kitab ketika itu yang berjudul Maratibun Najah. Maratibun Najah salah satu karya guru kami yang ada di Jawa sana. Nah, kemudian setelah itu, setelah belajar bahasa Arab, ya itu belum bisa, ya. Itu belum dikatakan bisa, ya belum. Ya karena baru pemula dasar-dasar, ya. Kita juga fokus kita juga terbagi, ya sekolah umum, ya sekolah itu, ya maksudnya ya belajar itu. Jadi belum bisa fokus 100%. Akhirnya kita berusaha untuk menyelesaikan segera, ya, sekolah kita itu, ya. Dengan ya perjuangan yang luar biasa, ya maksudnya ya meskipun perjuangan kita ini belum seberapa lah dengan perjuangan para ulama kita, yang mana mereka ketika menuntut ilmu itu ya ikhwan, jual atap rumah, jual baju, ya. Siapa di sini yang punya satu baju, saya kasih hadiah, atau saya kasih uang buat beli baju. Ada nggak yang punya satu baju atau punya dua baju? Jadi dia hanya itu aja. Kalau enggak A, B, A, B. Ada nggak? Ya, sekarang belum nemu ya, Pak. Pasti sekarang bajunya sudah satu lemari. Ya, apalagi akhwat 2 lemari. Nah, ya, banyak, ya kan?
sandalnya aja nggak satu, dua. Nah, kalau satu ya nggak bisa jalan ya kan, ya jadi harus dua. Nah, jadi kalau satu nggak bisa jalan. Jadi nggak ada ya kawan. Dahulu para ulama itu punya dua baju ya kawan, dikisahkan. Jadi ketika mau menuntut ilmu dijual satu bajunya. Jadi dia itu punya satu baju sehingga apa ya? Ya nggak ganti-ganti itu aja. Itu demi menuntut ilmu ya kawan. Ada yang jual atap rumah. Bayangkan ya, saking kurangnya uang dijual atap rumahnya. Diambil mungkin seberapa, yang mana itu cukup untuk menuntut ilmu, berangkat mereka. Ya, berangkat mereka ya kawan, menuntut ilmu, dan mereka semangat, dan mereka jadi ulama. Ya, kalau kita sudah enak ya kawan, sekarang ya kawan, antum sudah ya dibiayai orang tua ya, kalau masih ada orang tua itu harus antum syukuri semuanya. Sedangkan kita dahulu ya sejak SMP itu kita sudah ditinggal wafat oleh orang tua kita. Jadi ketika itu kita berjuang ya bersama orang tua kita ya, bersama umi kita, itu kita mengalami banyak kesusahan. Tapi namanya berjuang ya ikhwan, gak ada ya perjuangan itu yang enak-enakan. Pasti di sana ada kesusahan, di belakangnya itu ada perjuangan yang berat ya ikhwan. Ya, jangan lihat seseorang itu pada hasil akhirnya ya ikhwan. Lihat bagaimana proses dia itu bisa seperti itu. Karena kalau lihat hasil akhirnya, ya semua orang pasti, saya pengen kayak dia. Tapi antum nggak menempuh jalan yang sudah ditempuh, maka bagaimana antum akan bisa berhasil? Jadi dibalik kesuksesan seseorang atau keberhasilan seseorang menurut versi masing-masing itu di sana ada perjuangan ya ikhwan. Karena insya Allah lah, ya insya Allah kehidupan itu berputar ya ikhwan. Allah mengatakan watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ya, kehidupan itu berputar ya ikhwan. Antum sekarang boleh susah, boleh tidak punya apa-apa. Karena penuntut ilmu itu identik dengan susah ya ikhwan. Apalagi penuntut ilmu hadis dahulu itu ya miskin mereka. Jangankan untuk beli baju, ya beli kosmetik, nggak ada itu beli kosmetik. Nah, untuk beli kitab uang mereka itu ikhwan. Untuk menuntut ilmu, ya untuk beli makan aja mereka masih agak mikir. Yang penting cukup, maka mereka lanjut menuntut ilmu. Kalau kita kan sekarang masya Allah ya, jajan sudah ada makan, jajannya itu luar biasa. Itu pun tidak kenyang. Nah, itu karena tidak barokah. Ya, mungkin kurang barokah. Sehingga sudah makannya banyak kok tidak kenyang-kenyang. Ya. Nah, itulah makanya kita harus introspeksi diri. Lalu para ulama ya kawan menjaga waktunya. Luar biasa. Menjaga waktunya luar biasa. Makanya mereka itu kalau waktunya makan itu tetap dibacakan kitab oleh murid-muridnya, oleh anaknya. Karena agar tidak kehidupannya itu atau sedetik dalam waktunya itu terlewatkan dari ilmu. Ya, kalau kita sekarang ya kayak gitulah. Waktu habis sia-sia, kita enjoy saja. Masih ada besok Ustaz, masih ada besok lusa Ustaz, ya masih ada ya seminggu Ustaz. Belum sampai seminggu mati. Nah itu, ya kita tidak tahu ya Pak. Kita harus manfaatkan. Jadi ketika itu kita tidak punya orang tua, sehingga kita harus berjuang ya untuk melanjutkan sekolah. Karena memang ketika itu memang runyam ya ikhwan, kehidupan kita dahulu, orang tua kita sakit lama sehingga harta yang sudah ada itu semuanya habis, kosong ya, kembali ke titik nol ya, tidak punya apa-apa, mau makan susah ya, sehingga harus jualan ya ikhwan. Mau nggak mau kita kalau mau sekolah, kalau mau pengen ada sangu ya, kalau pengen ada uang saku harus kita jualan, bantu jualan orang tua. Nah, itulah saat-saat yang ya mungkin sekarang kalau kita kenang itu saat-saat yang indah ya Pak. Meskipun itu susah ya, tidak mengenal hujan, tidak mengenal panas
tidak mengenal dingin, ya. Itu kita terobos demi kita bisa melanjutkan sekolah, ya. Jadi antum ketika sekarang susah, itu nikmati saja, itu dinikmati ya, disyukuri, ya. Karena resep dari Nabi ketika kita susah itu adalah melihat kepada yang di bawah kita. Unduru ila man huwa asfala minkum, ya, agar kalian tidak meremehkan nikmat dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah yang di bawah kalian. Antum sekarang punya uang 100.000, lihat di bawah kalian. Ada yang tidak punya uang ya ikhwan. Mau jajan dia gigit jari. Enggak ada yang mau dibeli. Ya. Ada yang dia punya HP mewah misalnya. Lihat yang di bawah antum ya ikhwan. Ada HP-nya itu yang masih Nokia itu, ya, Nokia yang jadul itu. Jangankan ada kamera, ya, bunyi saja tidak, ya. Masih ada yang kayak gitu, ya. Jadi fungsinya itu HP itu untuk melempar kucing kalau lagi ada di kamar, misalnya. Ini tidak ada fungsinya. Tapi antum sudah punya HP yang mewah. Jadi itu harus bersyukur. Antum punya baju yang lumayan bagus lah, yang harganya di atas 200.000. Antum lihat ke bawah, masih ada saudara antum yang bajunya itu masih baju bekas ya Pak, dikasih orang, ya. Jadi itulah yang harus menumbuhkan, ya, karakter-karakter seperti itu. Pendidikan-pendidikan dari Nabi itu yang harus kita praktekkan ya Pak, agar kehidupan kita itu selalu bersyukur pada Allah. Nah ketika itu, ya, saya berjualan, ya, ketika itu berjualan pada kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP mau naik kelas 1 SMK. Karena ekonomi sudah sudah berantakan. Sudah tak tahu, pokoknya hutang banyak, kemudian pokoknya ketika itu bingung lah. Untuk makan juga bingung. Akhirnya orang tua kita usaha untuk jualan ketika itu, jualan pempek, ya. Jualan apa? Pempek. Ya, pempek itu Palembang, ya, pempek Palembang. Jadi jualan. Ketika itu, ya, ya hanya untuk apa ya, kawan? Bisa makan, bisa sekolah, bisa tetap sekolah. Karena prinsip orang tua saya itu luar biasa. Meskipun kita tidak mampu, meskipun kita ya untuk uang makan itu tidak ada ya, kawan. Tapi prinsip orang tua saya, tetap anak saya harus sekolah. Anak saya harus sekolah, mengenyam pendidikan. Jangan kayak orang tuanya. Orang tuanya hanya lulusan SD atau bahkan tidak sekolah. Nah, itu prinsip orang tua kita. Nah, itulah pendidikan. Salah satu dari pendidikan. Sehingga malah alhamdulillah, ya, orang tua kita, ya, mungkin sekarang sudah mulai menikmati hasilnya, hasil perjuangannya. Oleh karenanya ikhwan, ya, ketika kita berjuang kita harus bersabar. Karena kalau kita tidak bersabar, kita akan balik, ya, balik arah. Jangan sampai kita balik arah. Kita terus berjuang, karena nanti di hadapan kita semuanya akan dipertanggungjawabkan. Ada dua pilihan kita nanti, surga atau neraka. Kalau kita pengen surga ya ikhwan, kita harus berhidup atau kita harus hidup dengan yang sebagaimana sudah diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ya. Kemudian setelah itu kita jualan, berjalanlah. Kalau siang kita bantu, ya, bantu jualan. Itu masih SMP itu. Itu belum, masih sekolah dulu, belum sekolah SMA belum. Itu masih SMP. Ya, itu jualan macam-macam ya ikhwan. Bukan hanya pempek. Pempek ketika itu ada masanya tidak laku. Akhirnya ganti lagi. Jualan nasi jagung. Nah, kalau di Minang ini tidak ada kayaknya nasi jagung. Ya. Di nasi ada jagungnya. Ya, itu kalau di Jawa ada. Itu jualan, ya. Itu jualan terus ya, Iwan. Enggak mengenal hujan, enggak mengenal panas, enggak mengenal dingin. Hanya untuk apa ya, Iwan? Untuk menyambung hidup. Makanya dari situlah karakter-karakter yang orang tua bentuk kepada anak-anaknya itu
agar bisa apa? Ketika nanti dilepaskan, ketika nanti dia itu merantau, dia bisa mandiri secara ekonominya. Karena dia sudah punya pengalaman-pengalaman yang mana itu adalah bagian dari tarbiyah, pengalaman hidup real. Ya. Makanya kehidupan real itu ketika antum sudah nanti hidup di masyarakat, itu kehidupan real. Bagaimana nanti antum akan menghidupi atau mengalami berbagai macam masalah. Ya. Kalau orang tidak kuat, dia akan kalah dengan masyarakat. Jadi kalau dia itu kuat, tangguh, dia akan berusaha satu persatu akan menyelesaikan ujiannya. Jadi setelah itu semuanya kita lalui, alhamdulillah. Jadi utang-utang sudah mulai terbayar dengan kegigihan orang tua. Makanya kita tidak boleh ya ikhwan durhaka kepada orang tua kita. Kalau kita mau nakal, kita pikirkan orang tua kita ya ikhwan. Kita bayangkan mereka, bagaimana mereka mengeluarkan keringat ya ikhwan, untuk sekedar memberikan kita sesuap nasi. Makanya kalau kita mau nakal, mau bandel, ingat orang tua kita. Ingat orang tua kita, jangan sampai ya, kita durhaka. Apalagi kalau kita masih punya orang tua ya ikhwan, kita harus jaga. Minimal kita membanggakan mereka dengan prestasi kita. Mereka, orang tua itu tidak mau harta kita, tapi mereka itu ya menginginkan agar kita jadi anak yang soleh, yang mana yang akan mendoakan kita kelak ya kawan. Jadi kalau antum ada bercita-cita buruk atau bercita-cita ingin jadi anak nakal di pondok atau nanti ketika lulus, maka coba antum bayangkan wajah orang tua antum, bagaimana kulitnya sudah keriput, bagaimana mereka itu pergi pagi, pulang sore. Antum tidak tahu perjuangan bapak antum. Antum tidak tahu perjuangan ibu antum. Yang antum tahu hanya setiap bulan sudah ada jatahnya. Antum tidak pernah mau tahu bagaimana sih perjuangan bapak kita. Sekali-kali antum harus ingat itu ya ikhwan. Ketika kita sudah mau menyimpang, sudah keluar jalur, sudah tidak lurus lagi di pondok, sudah mulai bandel, maka kita kembalikan. Ingat orang tua kita. Ingat kita, ingat. Ya. Kalau saya tidak berhasil, kalau saya mengecewakan orang tua, saya telah gagal jadi anak. Ya, saya telah gagal jadi anak. Maka saya harus berjuang. Saya pengen minimal memberikan mahkota nanti kepada orang tua kita di surga dengan kita menghafal Al-Quran. Itu yang harus kita tanamkan dalam diri kita ya kawan. Karena seseorang ya, kalau dia itu ya tidak tahu hakikat kehidupan dia, dia akan hidup seenaknya. Tidak ada rambu-rambu yang akan dia turuti. Maka ini keliru. Maka antum dengan belajar agama semoga semakin menambah rasa takut antum kepada Allah. Jadi berjalan, kita jualan, sampailah kita lulus ya, lulus sekolah, kemudian alhamdulillah Allah kasih kita hidayah. Belajar bahasa Arab, belajar ya ilmu-ilmu alat ya, bahasa Arab, nahwu sorof, kemudian belajar ilmu-ilmu Islam yang lain, fikih dan lain sebagainya. Sampailah pada cita-cita kita nanti mau kemana. Ketika itu saya sama seperti antum, belum ada terbayang. Ketika lulus saya mau kemana. Ya. Karena yang penting saya tuh pengen kuliah di luar negeri gitu aja. Makanya saya termotivasi untuk belajar bahasa Arab. Saya harus bisa belajar bahasa Arab. Ya, saya harus bisa. Jadi dari situlah mulai kita cari-cari informasi. Jadi ada yang menyarankan, sudahlah, antum ke Madinah aja langsung katanya. Ada salah satu ustadz di sana, masya Allah, ya kuliahnya dibiayai. Kemudian ada beberapa hal yang insya Allah nikmat dan juga belajarnya juga kepada masyarakat ahli sunnah dan lain sebagainya. Maka kita gali info itu ya kawan. Ya, karena zaman sekarang itu sudah canggih. Kita manfaatkan. Itu tahun-tahun 2014 itu zaman-zaman sekolah, 2013 itu saya belum secanggih sekarang. Ya, dulu itu mungkin WA itu saya kayaknya belum punya. Saya mungkin belum ini lah, belum tenar itu.
Mungkin dulu itu cuma ada kayak Facebook itu mungkin sudah ada. IG belum ada ya. IG belum ada. Tapi SMS sudah ada. Ya. SMS itu sudah ada dari zaman dulu itu. Ya. SMS itu masih kita mengalami itu. Jadi pakai HP-HP yang nggak ada paketnya itu sudah bisa. Ya, SMS. Ya, tapi sekarang harus ada paketnya. Ya, kalau mau WA-WAan, mau apa gitu kan. Jadi dahulu itu kayak gitu. Kita cari informasi, kemudian kita menemukan beberapa persyaratan-persyaratan yang harus kita penuhi. Jadi langkah awal yang harus antum perhatikan ketika antum sudah mau lulus, persiapkan berkas semuanya. Ya, di buku saya itu sudah saya cantumkan tuh berkas. Ya, antum harus nanti kalau antum sudah siap semuanya centang. Ijazah belum ada, ya. SKCK belum pernah ke polisi. Nah, jadi antum belum punya, jadi antum harus buat KTP belum balik, ya. Jadi tidak punya. Misalnya, jadi antum masih belum punya. Tapi kalau antum sudah punya, biasanya sudah SMA, apalagi sudah mau kelas 3, antum harus sudah punya KTP, ya itulah, ya yang ada di situ. SKCK, nanti antum ngurus ke kepolisian, kemudian ini sama. Mahasiswa atau laki-laki dan perempuan sama. Ya, kalau perempuan untuk daftar misalnya kalau di dalam negeri untuk ke kampus Libya misalnya. Ya itu sama persyaratannya. Ya, jadi tidak dibeda-bedakan, ya. Tetap harus mengurus juga, harus siap-siap berkas. Jadi semuanya. Dan kalau bisa ya kawan, kalau kita sudah punya cita-cita ingin keluar negeri, meskipun masih belum terbayang, kita buat paspor. Ya, kita buat itu sebagai bentuk ikhtiar kita, ikhtiar maksimal kita, ya. Karena di form pendaftaran yang kalau di Madinah itu harus ada menyertakan nomor paspor, ya, dan fotonya, foto paspor. Maka kita harus buat paspor itu fungsinya sama kayak KTP, cuma KTP tidak berlaku di luar negeri, yang berlaku adalah paspor. Dan sekarang masa berlaku paspor sudah 10 tahun, maka antum tidak ada ruginya ketika buat, ya. Atau nggak usah lah nanti berpikir yang terlalu tinggi sudah. Apa sudah buat saja. Ya, siapa tahu dari sini antum nanti banyak nanti dapat rezeki-rezeki yang antum tidak sangka. Tiba-tiba ada panggilan kuliah atau tiba-tiba ada panggilan umroh, tiba-tiba ada panggilan haji. Kita tidak tahu rezeki kita ya kawan. Yang paling penting kita siapkan. Ya, buat paspor biayanya mungkin sekitar, ya mungkin setiap daerah beda. Ya. Ini ya 500.000 lah mungkin ya. Insya Allah tidak sampai 1 juta. Tidak punya uang Ustaz. Nah, mulai kelas 1 SMP nabung sehari 1.000. Nah, itu nanti 6 tahun lagi itu sudah panen. Ya, buka celengannya. Nah, itu cukup buat paspor. Ya, cukup untuk buat paspor bukan hanya 1, mungkin 5 paspor. Nah, itu. Ya, jadi kalau SMA gimana? Gak punya uang Ustaz. Ya, nabung mulai sekarang sehari 2.000. Nah, nanti setahun depan insya Allah sudah kumpul uangnya 700.000, ya. Sudah lulus kumpul uangnya 700.000, tidak masalah. Itulah perjuangan ya kawan. Jangan beralasan dengan masalah biaya. Kalau kita ada keinginan, kita konsultasikan dengan pimpinan pondok, insya Allah akan dicarikan solusinya. Jangan ketika kita punya keinginan dipendem, ya, harus diungkapkan ya kawan. Ya, tapi jangan diumbar lah kemana-mana dulu, ya. Cukuplah kita curhat. Jadikan guru-guru antum itu tempat untuk bercerita, tempat untuk, karena seseorang jika tidak punya tempat untuk bercerita maka dia akan cerita ke hal-hal yang lain, ya. Mungkin ceritanya ke jin, mungkin ceritanya ke setan. Jadi bahaya, ya. Kalau yang akhwat ini bahaya, nanti dia ada yang menampung buaya-buaya itu, ya. Kalau yang laki-laki juga bahaya. Makanya jadikan guru antum itu teman antum. Ya, bukan berarti teman seenaknya, tidak. Ya, teman yang dimaksud adalah teman ngobrol gitu. Tetap harus kita perhatikan adab-adabnya. Ya. Jadi ketika kita ada keinginan itu tersampaikan gitu. Jadi akan ada solusi-solusi. Ya, akan ada solusi-solusi. Nah, setelah itu kita persiapkan, nah tinggal kita tunggu waktunya. Biasanya kalau sudah lulus SMA itu belum langsung keluar ijazahnya. Kita tunggu sabar. Ya, kita tunggu sabar, nanti kalau sudah lengkap semuanya baru kita bismillah.
niat lillahi ta'ala, ya Allah saya pengen mendaftar ke ya Madinah atau universitas yang lain. Nah, masalah kita daftari semuanya, ya. Universitas yang ada di Saudi, universitas yang ada di ya pokoknya luar negeri lah. Yang mana nanti kita rezekinya, nah itulah yang kita nanti bisa menuntut ilmu di sana. Yang paling penting adalah usaha kita, ya. Manusia hanya diperintahkan untuk berusaha, lalu tawakal kepada Allah. Kita diajarkan oleh Nabi, kita disuruh mencontoh burung. Burung itu ya ikhwan, tidak pernah sekolah, ya. Burung itu tidak pernah sekolah dari SD sampai SMA, apalagi kuliah tidak pernah.